kabut dan menyusuri jalan berkelok di tengah pegunungan. Menjadi jalur yang harus dilalui menuju SMP Negeri 71 Atap, Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jaraknya mencapai 60 km atau sekitar 1,5 jam dari pusat kota Ponorogo. Sekolah Negeri 71 Atap Ngerayun berdiri sejak 8 tahun lalu. Ada 14 guru menjadi tumpuan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Semuanya berstatus guru honorer. Satu-satunya tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hanya Burhanuddin, sang kepala sekolah. Medan yang berat dan jarak yang jauh dari kota membuat guru PNS tak melirik mengabdi di sekolah ini. Kita tetap minta, sinyalnya itu ada dari dinas. Hanya saja sinyal yang diberikan itu sayangnya gurunya yang masuk itu juga termasuk guru yang notabene jarang masuk juga. Akhirnya sekolah yang ditempati itu sendiri kan ya risih. Ada 4 guru. Saya tunjukkan lokasinya, saya dulu survei dulu. Nanti kalau jenengan sudah masuk ke sana, kena sistem, jangan sering-sering yang seperti dulu yang pernah dilakukan. Akhirnya satu persatu yang tidak kembali menyatakan tidak sanggup. Seluruh biaya operasional termasuk gaji guru honorer diambil dari dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp85 juta per tahun. Masing-masing guru honorer harus berpuas diri menerima honor Rp300.000 per bulan setelah dipotong sejumlah biaya pendidikan lainnya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebenarnya memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp250.000. Namun, jauh panggang dari api. Kesejahteraan para guru honorer pun masih sulit terpenuhi. Saya butuh PNS. Ya paling tidak kalau PNS itu ada kan mengurangi beban sekolah untuk bos itu disampaikan untuk honornya. Harapannya ya ada rekrutmen guru baru yang masuk di sini tanpa mengurangi, atau dari pihak yang ada di sini dikelola dengan baik oleh dinas untuk dinaikkan statusnya. Untuk guru yang masih statusnya bisa dites, yaitu diberi prioritas supaya bersedia dan mau memilih tempatnya di sini. Guru honor di situ sebenarnya yang harus diperhatikan dan dipilih untuk diangkat. Nah, jadi berikan status dulu kepastian mereka. Dedikasi harus diperhitungkan, komitmen harus diperhitungkan. Ada akademik, ada dedikasi, ada komitmen, apalagi di daerah-daerah terpencil. Ada daerah-daerah yang jauh ya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka pensiunan guru akan terus bertambah selama 5 tahun ke depan. Pada 2024 nanti, total lebih dari 316.000 guru purna tugas. Artinya, jumlah kebutuhan guru akan meningkat. Demi mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik, negara menyediakan kapasitas pengangkatan 1 juta guru honorer melalui program P3K. Namun, bagaimana upaya negara memastikan guru honorer yang akan diangkat memenuhi kapasitas mumpuni sebagai pendidik? Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan alokasi dana minimal 20% APBN dan APBD guna pendidikan bangsa. Tahun ini negara menganggarkan 508,1 triliun untuk pembiayaan pendidikan. 12,1% diantaranya dialokasikan untuk gaji guru PNS atau senilai 63,5 triliun rupiah. Sementara alokasi dana untuk gaji guru non-PNS hanya sebesar 10,7 triliun rupiah atau 2,1% dari total anggaran pendidikan. Lantas apakah alokasi anggaran ini cukup guna meningkatkan kualitas pendidikan bangsa?
Saya mengkritisi juga bahasa 20%. Karena 20% dalam hitungan pemerintah itu termasuk gaji guru, dosen, dan biaya-biaya lain yang pakai label pendidikan. Sementara yang terpenting sebenarnya dalam pendidikan itu ada 3 komponen utama dalam pembiayaan pendidikan. Biaya operasional, biaya investasi, dan biaya peserta didik. Nah, harusnya 20% itu setidak-tidaknya taruhlah pada 2 hal, biaya investasi dan biaya operasional. Guru honorer menjadi sandaran sistem pendidikan di tanah air. Saat kekurangan guru terjadi, guru honorer hadir jadi solusi. Dituntut mengajar secara profesional dengan upah minimal menjadi potret nelangsa nasib guru honorer. Pemerintah yang punya kewajiban adalah mengempower mereka, beri kesempatan mereka berkembang, beri kesempatan mereka bersaing dengan teman-temannya yang lain. Nanti alam akan mengklasifikasikan mereka, mana yang sungguh-sungguh berjiwa guru, mana yang sungguh-sungguh mau belajar, berdedikasi, mencintai pekerjaan. Guru honorer saat ini itu mengalami tempaan gitu, kehidupan yang luar biasa. Kalau tidak segera diambil langkah-langkah konkret untuk penyelamatan para guru honorer, maka tinggal nunggu waktu sebetulnya ya, bagaimana kondisi pendidikannya. Ini akan berdampak kepada terganggunya pembelajaran di sekolah. Kalau itu tidak dilakukan, maka tinggal tunggu waktunya kita menjadi bangsa yang lost generation. Ya, sulit untuk maju. Indonesia emas tinggal harapan. Ya, kalau tidak segera diatasi soal guru honorer. 25 November adalah Hari Guru Nasional. Agenda rutin yang sejatinya tidak hanya menjadi momen peringatan belaka. Langkah negara dinanti memberi solusi nyata, meningkatkan kesejahteraan agar pengorbanan dan pengabdian pendidik yang berstatus honorer tidak sia-sia.